SPDSD. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita masih diberi limpahan rezeki yang lumayan banyak, sehingga kita hari ini bisa berkumpul di SD Negeri Proposal 2 yang tercinta. Yang terhormat kepada Ibu Enik Indari selaku Kepala Sekolah SD Negeri Proposal 2 dan juga sebagai CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, beserta teman-teman seluruh Dewan Guru yang saya hormati. Untuk acara diseminasi budaya positif, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Untuk acara yang kedua adalah doa yang dipimpin oleh Bapak Kusmin SPDSD. Kepada beliau saya persilahkan. Waalaikumsalam. Sekalian kita mengajarkan doa yang kehadiran Allah dimulai dari Indonesia. Alhamdulillah dulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ma'alaikum Iya kata Budi ya. Ini syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qini wa qini wa rahmatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dijawab oleh Ibu Misma SPDSD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Enik Indari selaku Kepala Sekolah SDN Proposal 2 dan selaku CGP Angkatan 10 yang saya hormati. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru SDN Proposal 2 yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif pada SD Negeri Proposal 2 bagi berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak Angkatan 10 yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Ibu Enik Indari. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur sekali
Kelapa Sawit 02. Bapak Ibu sekalian, marilah PGP yang dilaksanakan oleh Ibu Eni Pindari ini kita dukung dengan semampu kita, karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru SDN Kelapa Sawit 02, ya, kita harus mensukseskan apa yang dilakukan oleh Ibu Eni Pindari selaku CGP Angkatan 10. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu sambutan dari saya sebagai teman sejawat dari Ibu Eni Pindari. Apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kedepannya lebih baik dan lebih bermanfaat, berguna bagi anak didik kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk mencairkan acara hari ini destinasi budaya positif di SD Negeri Kelapa Sawit 02, mari sebelumnya Bapak Ibu untuk berdiri bersama, berdiri semuanya. Kita melakukan ice breaking sedikit biar Bapak Ibu tidak ngantuk dan tetap semangat ke hari ini. Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah ada petunjuk dari saya. Ketika saya bilang Marina, tangan Ibu di sini ya Bapak Ibu. Ketika bilang menari, tangan dengan menari, kedua tangan. Setelah itu ke atas, di pundak, dan menara di atas membentuk segitiga semacam ini. Bapak, kita mulai Bapak Ibu. Marina di atas menari. Habis ini kan orang. Boleh Bapak, boleh silakan. Di atas menara Marina menari, menari Marina di atas. Saya kira cukup nih Bapak Ibu, terus breakingnya semangat ya. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya mari kita ya silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya baca dulu. Diseminasi budaya positif SD Negeri Kelapa Sawit 02 dalam rangka memenuhi tugas yaitu sesi berbagi modul 1.4 tentang pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Eni Pindari SPDSD selaku CGP angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Untuk selanjutnya, next. Rencana aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SD Negeri Kelapa Sawit 02. Dukungan apa yang dibutuhkan? Dukungan dari rekan guru yang pasti saya di sini selaku CGP angkatan 10 sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya selaku rekan sejawat saya yang telah mendukung sehingga pelaksanaan pendidikan guru penggerak sampai di modul 1.4 ini berjalan dengan lancar. Selain yang saya dapatkan dari Bapak Ibu semuanya, yaitu dari murid-murid saya yang sangat saya sayangi, orang tua murid, dengan harapan pada kegiatan budaya positif ini mereka semua dapat
menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya itu saran yang saya beri. Lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. Satu, dukungan dari rekan guru, murid serta orang tua murid agar dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, budaya positif sekolah ini tidak akan terjadi jika saya selaku CGP bekerja sendiri tanpa dukungan dari rekan-rekan guru, dari anak-anak, selaku murid di sini maupun orang tua. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang memadai agar penerapan budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan baik. Tujuannya, satu, mengenalkan konsep perubahan paradigma, pembelajaran mengenal stimulus respon dan teori kontrol. Tiga, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh kepentingan sekolah. Yang keempat yaitu bersikap kritis dan reflektif terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, hari ini saya minta Bapak Ibu semuanya berjalan mata dan saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Buka tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka tangannya dengan penuh konsentrasi. Buka tangan Anda. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu di atas tangan Anda dan sesuatu itu sangat berharga sekali. Setelah ditaruh di atas telapak tangan, kepalkan Bapak Ibu. Benda berharga itu ada di dalam genggaman tangan Bunda semuanya. Genggam erat-erat benda tersebut. Setelah itu bayangkan ada orang lain yang akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk mengambil dan meminta memberikan benda tersebut. Jadi bayangkan ketika ada orang mau mengambil dengan cara paksa, milik jenengan itu apa yang jenengan lakukan semuanya? Mempertahankan sekuat tenaga, ya, mempertahankan sekuat tenaga. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain. Ya, tangan saya, pendek tangan saya akan aman, kita menghindari. Dan kita akan berupaya siapapun yang mengambil itu adalah upaya kita jika barang yang berada milik kita akan diambil oleh orang lain. Next. Sekarang kita belajar, itu kita mengantar Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah asumsi kita di masa depan nanti yang akan dihubungkan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti.
Sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Nah, ini siswa itu ibarat adalah barang yang sangat berharga buat kita ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon menjadi dari kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jawaban dengan ya. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sementara dari kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon begitu, sementara teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Sementara dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau salah. Sementara dari kontrol, model berpikir menang. Selanjutnya, ya. Apakah makna disiplin? Mungkin ini nanti penjelasan di sini berbeda Bapak Ibu dari yang kita tahu selama ini. Kalau berasal dari bahasanya, yaitu bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswa Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju tujuan apa yang dia lakukan. Namun dalam budaya kita selama ini yang kita tahu, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalkan kita disiplin datang sekolah tepat waktu, dan di situ ada sebuah ungkapan bahwa anak-anak harus patuh untuk datang tepat waktu. Nah, semacam itu. Disiplin kecenderungan umum adanya penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau hidup disiplin pasti nyaman. Berapa tuh disuruh di dalam itu pelapis benar itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan dunia. Padahal namanya disiplin itu artinya adalah apa Bapak Ibu? Belajar. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dapat apa dengan tidak melakukannya? Dapat hukuman biasanya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Anak-anak selama ini cenderung seperti itu Bapak Ibu. Jika aku melakukan kesalahan, pasti aku dihukum. Seperti itu ya.
Mereka sudah bermain seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin ini yang diharapkan. Jika saya melakukan kegiatan disiplin dengan baik, nanti saya akan seperti apa? Dari pengalaman dari Bapak Ibu guru nantinya ke anak-anak. Jadi tidak menuntut anak-anak itu selalu menjadi kita yang bersalah. Nah, mesti langsung, dok, salah kamu. Dok, kamu tidak benar, kamu pelanggar disiplin semacam itu. Ada yang namanya di sini Bapak Ibu motivasi eksternal, motivasi internal. Kalau motivasi internal itu kita sebelum meminta anak itu untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita mau. Sementara motivasi internal itu muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Nanti kita yang menggiring anak-anak bisa muncul motivasi internalnya. Di sini ada keyakinan kelas dan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Karena selama ini kita tahu kan peraturan kelas, tata tertib kelas, itu ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada kata-kata mengapa kita memiliki peraturan menggunakan motor bila mengendarai kendaraan roda dua. Itu apa Bapak? Kepala untuk keselamatan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk pembelajaran agar tidak ketinggalan pelajaran. Biasanya seperti itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi intinya kita memakai helm kadang kita takut. Kali sinten polisi. Padahal intinya kita pakai helm itu adalah untuk menjaga keselamatan diri. Semacam itu. Ketika anak-anak terlambat, bukan takut sama gurunya, tapi nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Semacam itu. Selanjutnya. Nah, di sini simpan itu Bapak Ibu. Kita hidup di dunia pendidikan. Pekerjaan kita sekitar pendidikan. Dan beliau adalah tempat kita berkepentingan kita, yaitu diajar Dewan Tara. Pemikiran konsepsi dan semuanya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Filosofinya sangat luar biasa bagi kita. Merdeka, diajar Dewan Tara mengatakan merdeka itu artinya apa sih? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia merdeka itu tapi sudah bisa mau seperti apa dirinya, bisa memilih diri dengan baik. Jadi itu namanya motivasi intrinsik dari dalam sendiri. Jadi misalkan kita bisa memunculkan motivasi intrinsik, kita tidak perlu takut anak-anak itu berbuat apa, karena mereka sudah tahu sendiri. Ketika aku melakukan seperti ini, nanti tindakannya seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik itu? Nanti kita akan belajar. Ini ada sebuah gambaran tentang sebuah kedisiplinan atau budaya positif di sekolah. Berawal dari aturan kelas. Mungkin selama ini jenengan semua sudah punya aturan kelas, tata tertib kelas, ya. Setelah itu sebenarnya dari aturan kelas itu muncul keyakinan kelas. Kalau aturan kelas biasanya sepihak, mungkin bapak ibu guru yang membuat. Bukan anak-anak yang ada di sana. Bapak ibu guru membuat demi terlaksananya ketertiban dan keamanan kelas. Tapi itu cenderung dari bapak ibu guru yang menciptakan
menyuarakan. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, berarti semua warga kelas itu sepakat apa yang akan dilakukan. Berawal dari kejadian atau problema apa yang sudah ada di kelas, nanti kita musyawarahkan dan mencari jalan keluar. Dan semua itu nanti sepakat seluruh warga kelas yang membuat dan nanti yang mematuhi. Jadi tidak dari bapak ibu, tapi anak-anak juga dilibatkan. Akhirnya muncullah namanya keyakinan kelas, disepakati bersama dalam bentuk kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, semacam itu, dan nanti bisa digapai. Oke, akhirnya tingkat jadi positif. Tingkat positif seperti apa? Anak-anak belajar dengan kritik, anak-anak tidak selalu menghargai temannya, anak-anak jujur, anak-anak selalu mengerjakan tugas tepat waktu, dan semua itu. Nanti kalau sudah jadi lingkungan yang positif, anaknya membudaya jadi sebuah kebiasaan di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Selanjutnya, kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan siswa saling menyayangi. Nah, kalimatnya seperti itu. Bukan dilarang bertengkar. Tidak boleh ada kata-kata yang semacam itu. Kalimatnya harus positif. Kami guru dan siswa saling menyayangi. Kami siswa semangat belajar. Kami siswa yang peduli dengan teman kami. Kami siswa yang bertanggung jawab pada tempat belajar kami, termasuk kebersihannya. Bertanggung jawab itu dalam artian semuanya, barang-barangnya, kebersihannya, kenyamanannya, sehingga terbentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan anak-anak menjadi seorang figur yang percaya diri. Karena semuanya lahir dari mereka sendiri. Selanjutnya, ini peraturan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang tujuh. Peraturan itu selalu kembalikan butuh tempatnya. Misalkan keyakinan kelas menanamkan sebuah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi yang sebelah sana itu buat bentuk keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen pada kejuaraan. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Tentang keselamatan dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan, dilarang gunakan di kelas, keselamatan dan keamanan. Ada hukuman dan konsekuensi. Biasanya kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, dihukum sakit deh. Zaman dulu itu kalau dihukum, ayo kamu terlambat datang ke sekolah, berdiri di pojokan, kaki diangkat, tangan di telinga 10 menit. Nah, itu termasuk hukuman. Itu biasanya menyakitkan bagi anak-anak. Kadang anak-anak mengeluh capek, kakinya sakit, terus membuat anak sakit fisik atau hati dalam jangka yang lama. Trauma yang berbeda. Akhirnya kadang kita guru itu dikolok ke bising kernam. Nah, semacam itu. Siswa disiplinan, karena disiplinan itu menuntut dia untuk mematuhi aturan tersebut. Dan kalau tidak nanti dihukum. Nah, ada paksaan, mendorong siswa menyakiti diri sendiri. Siswa belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kalau kita didik dia pusing yang murid, bosan kanan deh. Nah, dia hanya karena untuk menghindari sebuah hukuman, dia cenderung akhirnya berbohong, lagi berbohong, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa dibenci. Itu yang kita
dirasakan ketika dia mendapatkan sebuah hubungan kira-kira ini sesuai dengan budget kita gerakan Bapak Ibu. Mulai sekarang kita mulai mengubah diri ya. Di sini ada konsekuensi juga, sesuatu harus terjadi membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Siswa menghadapi disiplin, stimulus tabungan, mendorong siswa agar mudah menyesuaikan diri. Siswa belajar memahami aturan, kehilangan hak, dibuat tidak zaman, dihasilkan untuk sementara atau time on semacam itu. Selanjutnya, jadi kita konsep hukuman memang harus kita hindari, sementara konsekuensi harus kita tekan perlahan-lahan. Tidak usah dilakukan kalau tidak diperlukan. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Mana hubungan, mana yang konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena anak-anak gue terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman apa bukan? Hukuman. Menyakiti murid deh, banyak 100 kali bayangkan Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat dari masuk sekolah. Hukuman. Siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Terus meminta siswa menggantikan kertas tugas teman yang dijalan-jalan. Konsekuensi. Meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Nah, jadi hukuman itu kalau tidak. Nah, mulai sekarang kalau bisa tidak dilakukan, karena banyak menyisakan trauma dan menyakiti murid secara fisik maupun mental. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau jenengan tahu kenapa si anak-anak yang melakukan kesalahan semacam itu karena kebutuhan dasar anak-anak itu tidak terpenuhi sebagai manusia. Kebutuhan dasar itu apa contohnya? Cinta kasih, ada penguasaan, survival itu bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Misalkan pada saat pembelajaran, dengan menyampaikan materi sampai panjang, saat itu tidak ada jeda. Tiba-tiba di belakang itu ada yang nyanyi sambil kotek-kotekan Bapak Ibu. Di situ sebenarnya protes aja, itu tidak terpenuhi. Apa itu? Kesenangan. Makanya sekali waktu perlu diajak dengan cara SBY. Ayo semuanya berdiri ketika sudah senang buyung-buyung bekerja nih. Dia merasa bahagia, hal dasarnya terpenuhi, yaitu sebuah kesenangan. Mungkin saat pembelajaran jenengan lupa tidak menanyakan ke anak-anak. Anak-anak sudah paham siapa belum? Jenengan langsung memberi tugas. Tidak tahu anak sudah mampu apa belum. Tiba-tiba di situ ada si Ani coba kerjakan nomor 3. Dia pelan-pelan jalannya. Terus nangis terus diam. Di situ ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa itu Bapak? Penguasaan. Dia tidak menguasai materi. Dia tidak bisa menyampaikan. Saya tidak paham dalam hal ini. Dia tidak bisa menyampaikan karena apa? Tidak diberi kesempatan. Jadi kalau kita
sudah memenuhi kebutuhan dasar murid kita, anak-anak insya Allah tidak akan ada yang namanya berbuat kesalahan. Itu salah satu cara untuk meminimalisir atau menghilangkan kesalahan. Ada berapa Bapak Ibu? Hak dasar murid 5. Dengan apa? Cinta kasih. Jadi kita harus menyayangi anak-anak. Jangan sampai datang mendekat ke kita langsung dibentak. Ayo boleh ya gitu. Ada apa ya? Itu merasa disayangi anak, diterima oleh kita. Kalau sudah disuruh ngalir berarti kan tidak diterima oleh kita. Pertama itu Bapak Ibu, penguasaan. Ketika pembelajaran atau tidak ada kegiatan apa, pastikan anak-anak itu memahami dengan survival, bertahan hidup, kesenangan. Anak-anak sekali waktu sesuai dengan kodratnya. Anak-anak itu kan namanya masih anak-anak, masa bermain. Sekali waktu jangan mengobrol di pelajaran yang di luar mereka. Sekali waktu diberikan kesenangan. Pembelajaran yang menggunakan bisa terus kebebasan semacam itu. Itu adalah kebutuhan dasar untuk manusia. Salah satunya dalam tubuh. Semuanya berbeda. Sekarang Bapak Ibu ini ada kasus. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Bersenandung itu bukan nyanyi. Misalnya seperti itu, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Kesenangan. Betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, ibu guru tidak bilang aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Dia dicintai, diterima, disayangi, tidak dipenuhi. Setelah yang ketiga, kasih kita dari guru, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja, berdiri duduk saja. Itu sebetulnya apa? Kebebasan, kesenangan, ya. Nah itu selanjutnya, anak sebel, aku sebel gambar tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di kelas kebayang rapi, berarti penguasaan. Itu salah satu contoh kejadian yang sering terjadi pada anak-anak dan sebenarnya itu butuh hak mereka, hak dasar mereka. Nanti Bapak Ibu ya, malah sekarang kita belajar untuk mengimbangi. Selanjutnya, posisi kontrol yang tidak disarankan. Bapak Ibu dulu memiliki 5 posisi kontrol. 1 penghitung, Bapak sudah sampaikan. Menghukum muridnya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ini sering membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu pemantau. Pemantau itu selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Yang keempat yaitu manajerial. Dan yang satu lagi yang terlupa yaitu sebagai teman. Ada 5 posisi kontrol. 1 yaitu sebagai penghukum, 2 merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima yaitu manajernya. Ada berapa Bapak Ibu? 5 pengawal posisi Bapak Ibu semuanya. 1 sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya Bapak Ibu. Di sini di layar
saya disebutkan ada motivasi isi gagal, kontrol dari luar, menghindari lingkungan. Guru berbuat menghadir, menunjuk, menghadir, menyakiti, menyindir. Ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah itu sakit kan? Itu kan membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Di sini hasilnya kalau berbuat seperti itu, nanti dampaknya hasilnya apa? Anak jadi pemberontak, anak menyalahkan orang lain, anak berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena di hadapan mereka, di kasih mereka, guru itu mesti marah, mesti ngamuk, gitu ya. Mulai berkata, maaf biarkan saja, nanti juga marah lagi. Begitu akhirnya terjadi kita. Kalau kita membiasakan menghadapi kesalahan anak-anak itu dengan cara menghargai, menunjuk, memberikan berita, selalu membuat murid itu sebagai pembuat salah. Akhirnya apa dampaknya bagi murid? Dia akan mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan membuat merasa bersalah, nah ini membuat merasa bersalah tadi dapat itu yang posisi yang kedua. Itu guru berbuat berceramah dan menyatakan seharusnya kamu begini, jangan begini. Saya kecewa loh sama kamu. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu seharusnya sudah tahu. Saya capek sekali melihat perbuatanmu. Akhirnya hasilnya apa? Murid menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya dengan sering seperti apa? Siswa meletakkan diri dalam dunia berkualitas. Berkualitas ya, memberikan solusi. Karena selalu memberikan solusi. Kamu harusnya seperti ini. Akhirnya murid berkata, maafkan saya. Dampaknya apa? Merasa rendah diri dan merasa tertekan dan merasa rendah diri karena selalu berbuat sama. Maka intinya posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini sering terjadi. Kadang saya juga melakukan beberapa sebagai teman. Membuat alasan untuk berbagi banyak. Biasanya kakak-kakak itu melakukan guru sebagai teman seperti ini. Ayolah, lakukan demi guru, demi saya kan. Masa kamu tidak mau? Ingat, saya pernah bantu kamu loh. Hasilnya apa? Mereka tergantung. Dan siswa meletakkan guru sebagai sangat penting di dunia yang berkuasa. Akhirnya boleh berkata, saya berpikir bapakku adalah teman saya. Ternyata begitu. Nah, gitu ya. Dampaknya boleh menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Selanjutnya, guru dalam posisi kontrol pemantau. Mantau maksudnya berarti ya. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Sudah berapa kali kamu melakukan kegiatan ini? Kamu seperti begini ya, nah semacam ini ya. Apa peraturannya jika kamu terlambat datang terlambat? Sudah berapa kali terlambat? Nah, itu hasilnya menyesuaikan diri tidak diawasi. Tidak diawasi baru dia menyesuaikan diri. Tidak diawasi tidak tahu lagi ya semacam itu. Kaitannya siswa meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa penghargaan yang harus saya peroleh biar saya dapat posisi, berapa halaman yang harus saya kerjakan biar tugas ini selesai, misalkan biar saya tidak mendapatkan sanksi, misalkan seperti itu. Menitik beratkan pada hukuman atau hadiah untuk dirinya, itu nanti dampaknya. Selanjutnya sebagai manajer
Biasanya guru berbuat apa yang dilakukan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan begini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Nanti kaitan dengan dunia berkualitas, siswa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata, bagaimana cara saya dapat memperbaiki keadaan, dan berangkatnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang harus kita pilih dari 5 posisi kontrol? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu yang menghadirkan murid itu bisa memperbaiki kesalahan sendiri dan bukan menebus kesalahan. Yang mana Pak Kusnip? Yang manajer ya, berarti yang manajer dia kalau murid. Nah, itu Bapak Ibu posisi kontrol yang tepat kita gunakan untuk selanjutnya. Jika selama ini kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, kita tanggalkan mulai sekarang. Dan sebisa mungkin yang kita lakukan adalah teman, pemantau, dan manajer. Tetapi sebisa mungkin sebagai teman itu kita hilangkan, karena nanti memiliki dampak negatif bagi murid, yaitu murid menjadi tidak mandiri atau memiliki ketergantungan. Itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, sekarang untuk menyelesaikan setiap membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab itu ada yang namanya sebuah usaha atau restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak-anak kita lakukan, kita ajar bicara, itu bukan menebus kesalahan, tapi kita mencari, menggali apa solusi yang akan dilakukan agar kesalahan itu bisa diperbaiki. Next. Nah, kita menggunakan yang namanya langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Itu ada di sini 3 restitusi. Dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu langkah pertama. Yang paling mendatar dari senjata itu Bapak Ibu dari horizontal yang dasarnya di segitiga itu. Pertama itu yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Biasanya di saat ini kita ketika anak-anak berbuat salah itu kita menyampaikan dengan kata-kata anak-anak setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Masih ada kok yang lain yang semacam itu ya. Maka yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Misalkan kalimat seperti ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lain agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Misalkan seperti itu. Adakah cara yang lain agar kamu tidak memiliki kebiasaan menyembunyikan atau mengambil sandal dari temanmu ketika sedang kegiatan di musola, gitu ya? Itu merupakan salah satu langkah kedua yang merupakan validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kata-kata ini bukan berdebat dengan kata seperti ini, Bapak Ibu.
Nilai apa yang telah kita sepakati berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira yang dilanggar oleh mereka apa? Nilai kesepakatan apa yang telah kamu langgar? Misalkan kedisiplinan, Bu, musik, Bu, tidak menghargai teman, Bu, misalkan menghargai orang lain, Bu, misalkan seperti itu. Kamu ingin berjalan seperti apa? Termasuk langkah ketiga dari segitiga diskusi, yaitu menanyakan keyakinan. Next, selanjutnya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai ngantuk. Perlu sedikit ya. Oke, Bapak Ibu silakan ke berdiri. Ini sudah mulai ngantuk. Ngantuk ya ini? Ya, silakan peregangan dulu Bapak Ibu. Nah, peregangan dulu. Peregangan dulu, kita relax sebelum kita ke materi berikutnya. Oke, sudah siap? Oke, ini saya ada dua binatang di meja dengan ular dan cacing. Ini adalah salah dua hewan yang memiliki tubuh yang hampir sama, tetapi panjang pendeknya yang sangat berlawanan. Si cacing itu modelnya sama dengan ular, tapi pendek, sementara ularnya panjang. Oke, berikutnya begini Bapak Ibu. Kalau saya bilang ular itu panjang. Ini kan panjang, tapi jadinya kayaknya jangan panjang. Mulutnya bilang panjang, tapi ular panjang. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Jadi ketika saya nanti menunjuk salah satu dari Bapak Ibu, saya bilang ular, bilang menyampaikan ular itu panjang, tapi tangannya pendek. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Siapkan 1, 2, 3. Saya ulang kalimatnya. Kata-katanya cacing, ular, cacing, cacing, ular, cacing. Panjang. Pendek. Ya. Ya. Sekali lagi ya. Ular, cacing, ular, Panjang. Oke, berikutnya cacing, ular, cacing. Pendek, betul. Cacing, ular, cacing. Panjang. Kurang konsentrasi sepertinya. Tempo yang lain. Jenengan cukup menirukan, kata kuncinya adalah menirukan kalimat yang saya ucapkan. Kita ke bebek dan ayam. Bebek dan ayam. Ayam, dengan coba ayam. Ini ingat ya. Ayam, bebek, ayam, bebek. Apa sebagai bebek? Satu. Bagaimana? Salah. Harusnya ayam, bebek setelah itu. Nah, misalkan ayam, bebek. Apa sudah bebek? Satu. Bebek. Terakhir kan bebek saya bilang. Kan kata-kata utamanya adalah ikuti kata-kata saya. Ayam, bebek. Berapa sudah bebek? Bebek. Terakhir ya, kata yang terakhir yang diikuti. Ayam, bebek. Berapa sudah bebek?
Udah, ya bagus. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah fresh Bapak Ibu? Ya. Kita lanjutkan. Intervensi 30 detik. Katakan anak-anak, jangan kenapa kamu kok berbuat salah? Kenapa kamu hari ini kok melakukan apa kesalahan yang kita sebutkan waktu seperti itu? Atau apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, semacam itu. Jadi anak-anak bukan seolah-olah dia itu difonis ya, pendapat ini. Tapi kita memaklumi apa yang dilakukan dan ini tahu. Anak-anak melakukan itu pasti punya alasannya. Betul ya? Nah, nextnya thank you. Kita sudah menyampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Mungkin di sini Bapak Ibu jenengan saya akan kembalikan ke seksi ke pembawa acara. Barangkali nanti ada kritik dan saran ataupun ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator atau pembawa acara. Terima kasih atas pertanyaan itu. Dari hasil diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Eni tadi, mungkin ada upah balik yang bisa Bapak Ibu guru berikan. Mohon dari siapa? Bapak Kusmin? Bisa memberikan upah balik bagi paparan kedua. Oke, bahasa tulis nama. Terima kasih kepada Ibu Kepala Acara. Setelah saya mengikuti diseminasi hari ini, itu sangat bermanfaat sekali bagi saya sendiri terutama atau bagi teman-teman. Jadi Ibu Eni dari tadi, kita selama ini banyak melakukan sebuah kesalahan dalam mendidik anak. Yang kita awalnya menjadi penghukum, menjadi kita sering menjadikan anak itu merasa bersalah. Jadi dengan diseminasi ini, saya terutama sebagai guru PAI akan merubah mindset perilaku saya terhadap anak-anak dan akan merubah yaitu pemberlakuan terhadap anak selama ini yang menurut saya itu sangat salah. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya mengajak Bapak Ibu guru SD Pesantren maka kita berubah. Yang awalnya kita mempunyai mindset yang salah, kita ubah sekarang dengan sebaliknya untuk memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Isma dari paparan awal akhir ada kesimpulan ya bahwa kita menyadari bahwa selama ini ada banyak kesalahan yang kita lakukan, tetapi dengan diseminasi ini untuk kedepannya kita harus berubah. Itu ini. Kemudian juga ada beberapa hal yang kita menjadi awalnya hanya sekedar tahu istilah ini apa sih segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan secara detail sama Ibu Eni. Ini loh namanya segitiga restitusi. Ini loh yang harus kita lakukan jika kita berhadapan dengan masalah yang akan dihadapi saat kita menghadapi keanehan. Jadi terima kasih banyak, sangat-sangat bermanfaat untuk kami ilmu yang telah dibagi untuk kami semua. Untuk acara selanjutnya adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.